10, izinkan kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang administrasi penilaian sekolah atau madrasah inklusif. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dari samping kiri saya Dwi Agustina, dan saya Reza Dwi Fitrianto, dan saya Andini Bimalasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. A. Pengertian administrasi penilaian sekolah atau madrasah inklusi adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait evaluasi hasil belajar siswa yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah atau madrasah inklusi. B. Konsep dasar penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Standar penilaian pendidikan adalah pedoman mengenai tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip, metode, prosedur, dan instrumen evaluasi pembelajaran siswa. Setiap pembelajaran harus dievaluasi dengan asesmen. Hal ini akan memungkinkan dilakukannya pengumpulan data ketuntasan pembelajaran dalam berbagai metode dan teknik. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian disebutkan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Metode penilaian pembelajaran di ABK didasarkan pada prinsip yang fleksibel yang mencakup dua model, yakni tes yang dapat memiliki komponen kuantitatif dan kualitatif. Salah satu contohnya adalah portofolio. Alhasil, kesempatan ini dapat memfasilitasi pengembangan metode dan memfasilitasi pembelajaran kooperatif untuk semua siswa. Jadi, tujuan pelaksanaan penilaian pembelajaran merupakan prinsip yang utama. ABK selesai sesuai dengan keinginannya. Tidak ada definisi tetap di kelas, tetapi sejauh mana ABK dipelajari diukur dari perkembangan kognitif, emosional, dan motoritik secara komprehensif. Evaluasi objektif dengan sumber data nyata adalah komponen yang terpenting dalam penilaian karakter inklusif ABK. C. Teknik penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Temuan penelitian tentang bagaimana melakukan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif yaitu: yang pertama, melakukan penilaian awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, mengintegrasikan penilaian hasil belajar ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil belajar dalam lingkungan yang menyenangkan. Yang keempat, upaya untuk membuat profil kemampuan siswa yang komprehensif atau lengkap, semua aspek kognitif, emosional, dan fisik. Yang kelima, menilai hasil belajar secara adil berdasarkan kemampuan atau kebutuhan unik setiap siswa. Yang keenam, menilai hasil belajar secara terus-menerus atau monoton secara teratur. Yang ketujuh, menerapkan strategi yang merupakan representasi asli dari kemampuan siswa atau nomor yang benar. 8. Mengevaluasi hasil belajar melalui ujian tertulis atau observasi. 9. Secara efektif dan efisien menilai hasil belajar seperti akun anekdot. Yang terakhir 10. Penyesuaian banyak dilakukan dalam teknik atau cara strategi dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar. Contohnya, untuk siswa gangguan penglihatan perlu menggunakan ringlet, pen, dan lain-lain. Bagi siswa dengan gangguan pendengaran perlu adanya penggunaan membaca ujaran, membaca bibir, dan guru kalau berbicara harus jelas, dan gerakan mulut pelan-pelan agar dapat dimengerti oleh siswa. D. Pengelolaan penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Yang pertama, pengertian pengelolaan, berarti manajemen atau administrasi. Yang kedua, pendidikan inklusif adalah sebuah sistem penyediaan layanan pendidikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar di sekolah umum. Yang ketiga, manajemen kesiswaan, menggambarkan anak yang sakit bagi anak yang berkebutuhan khusus atau cacat, yaitu mengenali dan penilaian siswa baru. Yang keempat, manajemen dan evaluasi kurikulum. Kurikulum, penyelenggara pelatihan inklusi harus memasukkan kurikulum nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Yang kelima, manajemen tenaga pendidik. Guru atau pengajar yang terkait dengan sekolah inklusif, MIS, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru khusus.
Yang keenam, manajemen infrastruktur. Dalam melaksanakan pendidikan inklusif, akan ada lebih banyak infrastruktur yang dibutuhkan bervariasi. Yang ketujuh, pendanaan atau pengelolaan dana dapat diperoleh dari pemerintah daerah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Seperti masyarakat, orang tua siswa, yayasan dari luar negeri. Yang kedelapan, pengelolaan lingkungan internal dan eksternal. Masyarakat sebagai mitra sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, peran strategis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu seperti pelaku penyelenggara, manajer, pemodal, pengawas, dan dosen. Yang kesembilan, manajemen layanan khusus adalah proses penyampaian layanan yang perlunya pendampingan siswa untuk kegiatan belajar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang ke-10, pemantauan dan evaluasi penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang didedikasikan untuk beberapa kegiatan pendidikan inklusif. Yang ke-11, kerjasama dengan pihak lain seperti kolaborasi internal dilakukan dengan semua orang atau komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Standar penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Setiap pembelajaran pasti diukur melalui penilaian dengan mengumpulkan data ketuntasan belajar dengan berbagai metode dan teknik. Penilaian pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tentu tidak dapat disamakan dengan anak normal karena berbagai faktor yang berbeda. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian dinyatakan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian yang diharapkan dalam pendidikan inklusif adalah sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian karakter inklusif pun tetap harus diberikan sesuai dengan kekhususan kebutuhan peserta didik yang berada di sekolah reguler. Dengan demikian, para ABK pun dapat menjadi terbaik sesuai dengan modalitas yang dimiliki. Penilaian di sekolah madrasah inklusif pada dasarnya mengikuti standar yang berlaku di sekolah pada umumnya. Berikut adalah beberapa prinsip umum penilaian di sekolah madrasah inklusif seperti 1. Keterlibatan semua siswa. Penilaian di sekolah madrasah inklusif harus mencakup semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu penilaian formatif, digunakan untuk memberi umpan balik kepada siswa dan membantu mereka memahami dan mengembangkan keterampilan mereka. Yang ketiga, adaptasi penilaian di madrasah inklusi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Jika misalnya seorang siswa mengalami kesulitan membaca, maka penilaiannya harus disesuaikan dengan kemampuannya. Yang keempat, yaitu keterlibatan orang tua berperan penting dalam evaluasi di sekolah madrasah inklusi. Mereka harus terlibat dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak mereka dan memberikan masukan kepada guru. Yang kelima, penghargaan atas kemajuan. Madrasah inklusi harus menghargai kemajuan individu siswa, tidak hanya prestasi akademik tetapi juga kemajuan dalam keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, pendidikan inklusi harus mencerminkan prinsip pendidikan inklusif. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi aksesibilitas, memberikan dukungan tambahan bila diperlukan, dan menghormati keberagaman siswa. Terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.